Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku bakal tutorialin gitu ya untuk deep learning for batik classification in Python with CNN. Nah, di kelas ini nanti beda dengan tutorial yang sebelumnya, itu cuman 2 kelas gitu ya. Kalau di kelas ini nanti kita bakal bahas untuk multi-class untuk di Pythonnya. Nah, gimana caranya? Aku udah bikinin mediumnya. Nanti teman-teman silakan ikuti tutorial ini berdasarkan mediumnya. So, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke guys, so let's start this one. Jadi aku udah bikin mediumnya. Nanti aku share ini ke teman-teman gitu ya. Untuk medium ini aku inspired, jujur ini terinspirasi dari Naratik. Naratik itu adalah salah satu tech startup yang bahas soal batik industry that combine lokal lah, kearifan lokal dengan AI. Dan ini adalah startupnya punya teman aku, salah satu tim yang dapat inkubasi dari Google di Bangkit 2021. Buat yang pengen tertarik silahkan tonton aja nanti videonya. Dan as I wanna say to you that my mentor said the fastest way to learn code is ATM gitu ya. Amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi hari ini kita bakal belajar CNN algoritma. Nah, jadi apa sih CNN gitu ya? Jadi CNN itu adalah salah satu algoritma yang ada di deep learning gitu. Nah, mungkin kalau bisa di define kayak gini, jadi machine learning itu adalah pembelajaran untuk mesin. Jadi mesinnya kita latih sehingga dia dapat pembelajaran dari sana dan kita bisa perintahkan mesin itu untuk sesuatu hal gitu. Nah, machine learning ini sendiri pembelajarannya terbagi jadi 2. Ada yang namanya supervised learning and unsupervised learning. Kalau supervised learning itu berarti pembelajaran yang dilakukan ketika kita tuh udah tahu labelnya. Tapi kalau unsupervised learning kita belum tahu labelnya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah yang supervised learning. Nah, supervised learning ini sendiri terbagi jadi 2 metode. Yang pertama metode klasifikasi dan metode regresi. Metode klasifikasi ini sendiri tadi terbagi lagi jadi beberapa gitu ya. Ada decision tree, kemudian ada neural network model, kemudian ada naive bias gitu ya. Dan deep learning itu berada di bawah neural network model gitu. Karena dia jaringan saraf tiruan gitu ya. Jadi that's why dia deep learning gitu, sama kayak otak manusia gitu. Dan di dalam deep learning ini sendiri juga ada banyak algoritma, mulai dari CNN, RNN dan lain sebagainya. Kelebihannya secara otomatis dia dapat mengekstraksi penting dari setiap citra yang ada tanpa bantuan manusia. Ini kerennya. Terus lebih efisiensi dibandingkan metode neural network lainnya, terutama untuk memori dan kompleksitasnya. Untuk perbandingan teman-teman boleh baca di sini nanti. Oke, tahapannya kita bakal mulai. Kemarin udah ya problem understandingnya, kemudian data understanding kita cari. Ini aku juga cari di Kaggle. Nanti aku taruh linknya di bawah, teman-teman bisa download. Kemudian ada data preparation, data augmentation, modeling, evaluasi dan deployment. Oke, kita mulai. Pertama, siapin dulu tools untuk Anaconda, VS Code dan ini. Ini udah ya, karena kemarin teman-teman udah sempat nonton tutorial aku yang sebelumnya. Kemudian nanti kita create model CNN-nya dan deployment-nya juga bakal langsung di video ini. Nah, yang pertama teman-teman ketika sudah menginstal Anaconda Navigator yang kayak teman-teman lakuin kemarin, jangan lupa juga untuk install beberapa package ini, mulai dari TensorFlow, Keras, NumPy, Pandas, Imutil, Skitlearn, sklearn atau yang lebih dikenal sklearn, Matplotlib, OS, Seaborn, Flash, and Flash Course. Nah, if you cannot find it in Anaconda, kalau teman-teman nggak bisa nemuin ini di Anaconda, kamu bisa install ini secara manual di beberapa di dalam package lib-nya gitu ya. Dan ini kalau misalnya teman-teman lebih bingung atau bingung gimana cara misalnya, silahkan dibuka aja gitu ya, dicek, kemudian ada di lib gitu ya, library, ada di libs gitu ya. Ada di environment, kemudian di sini ada environment yang teman-teman pakai, misalnya teman-teman pakai skripsi. Nah, nanti taruh dia di lib gitu ya. Nanti di sini teman-teman masuk ke site package, kemudian taruh aja package-nya di sini. Kalau misalnya nggak ada package-nya gitu.
Nah, kemudian kalau udah kan dia pasti kebuka Anaconda navigatornya gitu ya teman-teman. Si tampilan kayak gini nih, aku udah install yang CNN. Nah, teman-teman pilih environment yang udah teman-teman install gitu. Kan sebenarnya as a default dia pakai Bash. Tapi kan di Bash ini nggak sama gitu kan package-nya sama yang kita pengenin. Nah, kemarin aku udah install di CNN. Jadi yang tadi package tadi itu aku install di environment CNN. Nah, lanjut lagi balik ke sini. Selanjutnya kita buka Jupyter Lab sama nanti kita buka juga untuk VS Code-nya. Nah, jadi teman-teman buka aja gitu ya Jupyter Lab-nya, launch aja gitu. Nah, kalau udah kebuka, teman-teman buka folder, bebas bikin folder baru juga boleh gitu ya. Jadi kalau di sini teman-teman pasti bakal buka folder baru, nanti bikin folder baru, kemudian rename aja namanya sesuaiin gitu ya. Kemudian new bikin Python gitu ya. Nanti dia kebuka Jupyter Python notebooknya, namain aja batik model CNN misalnya. Nah, dari sini kita bakal mulai coding. Aku langsung bukain codingannya aja ya teman-teman, karena aku udah cepet ngoding biar nggak terlalu take times. Nah, di sini teman-teman pertama cara nambahin untuk section lah ya. Sectionnya itu teman-teman bisa nambahin di sini. Jadi selnya bisa tambahin sini. Kemudian codingan yang ada tadi di sini gitu ya. Aduh, aku spread gini aja. Nah, di sini teman-teman copy aja gitu ya. Teman-teman copy, terus teman-teman paste di sini gitu ya. Nanti tinggal kalau udah dipaste tinggal klik run gitu ya. Nanti kalau udah di run tanda dia berhasil atau enggak, berarti enggak ada error gitu. Nah, misal aku coba run aja, yang di atas kan mirip ya. Nah, ini run aja, tunggu beberapa saat, ini dia loading. Kalau misalnya loadingnya udah kelar, itu tidak bulat hitam lagi. Nah, kayak gini ya. Jadi dia udah kayak gini, itu udah berhasil. Tapi kalau ada error silakan di make sure lagi. Bisa jadi ada beberapa package yang teman-teman ketinggalan install. Terus selanjutnya yang kedua, di sini kita bakal masukin directory foldernya gitu ya. Yang dimana datasetnya tadi itu udah kita save gitu sebelumnya. Nah, datasetnya tadi nanti aku kasih linknya ya. Nah, itu teman-teman tinggal simpan aja di mana mau disimpan gitu ya untuk datasetnya. Kalau misalnya udah, teman-teman define untuk direktorinya ada di mana gitu. Kemudian selanjutnya teman-teman copy paste aja codingan yang tadi, tapi tinggal diganti yang ini gitu ya. Nanti dia bakal baca folder yang ada di direktori ini gitu. Nah, yang pertama ada batik kawung sebanyak 290, parang 242, mega mendung 218, dan truntum 216 gitu. Nah, selanjutnya teman-teman nanti bisa di scroll aja ya ini ya, untuk tahap-tahapannya aku sesuai sih. Aku langsung jelasin di sini. Dan selanjutnya di sini teman-teman bisa add ini, kemudian copy lagi codingan yang ini gitu. Kemudian teman-teman di sini lakukan pre-processing gitu ya. Jadi kita define dulu train datanya sebanyak berapa, kemudian tesnya sebanyak berapa, dan juga evaluasinya sebanyak berapa. Nah, ini aku coba split sebagai trainnya 80%, tesnya 10%, kemudian evaluasinya 10%. Gunanya buat apa sih, Kak? Train itu digunakan buat tahapan training si datasetnya. Kalau tes itu buat testing gitu ya, ngetesting ketika si modelnya itu udah jadi gitu. Nah, kalau evaluasi itu bakal digunain untuk di teman-teman pakai waktu testing pakai confusion matrix. Nah, itu gunanya kenapa dibagi. Kalau di run dan udah berhasil di training, dia bakal ngeluarin output sebanyak berapa sih data trainnya? Sebanyak 772. 97 untuk data test dan validnya sebanyak 97. Nah, kemudian teman-teman copy lagi aja codingan aku yang ada di Medium tadi. Lanjut lagi kita masuk ke tahap augmentasi gitu ya. Nah, di sini bisa pakai image data generator buat memperbanyak gambarnya. Terserah itu teman-teman mau rotasi, width, height scale, kemudian zoom atau di flip, bebas. Nah, di sini untuk codingannya kalau berhasil kita panggil, oh ternyata ada 772 yang belonging to 4 kelas, berarti ada jenis 4 kelas. 97 untuk tes, 97 untuk valid. Yang mana kelasnya itu ada 4, yaitu kawung, mega mendung, parang, dan truntum. Ini nama-nama batik ya. Nah, di sini untuk define function ya, untuk nampilin gambar
Sebenarnya ini opsional sih mau teman-teman pakai atau enggak. Cuman dari dosen aku kemarin tuh sempat kayak pengen minta tampilin datasetnya. Jadi ya kita pakailah codingan ini gitu. Nah, di sini udah ada sample train gen. Aku ambil dia dari data yang train. Jadi ada batik-batik ini beserta label-labelnya gitu ya. Nah, terus define print in color ini nanti buat nampilin grafik, nanti ada di bawah gitu. Ini tinggal di copy aja, di running, dan kalau berhasil nggak ada error. Nah, selanjutnya ada base model. Nah, di sini baru kita bikin model CNN-nya. Seperti biasa, model CNN itu secara default dia ada layer konvolusi, pooling, kemudian juga ada fully connected layer, dan dropout sometimes. Mereka gunain itu juga. Jadi teman-teman tinggal define aja, atau mau nambahin misalnya application yang udah ada sebelumnya kayak MobileNet, kemudian ada VGG16 dan lain sebagainya, itu bisa juga dipakai, tinggal jadiin dia sebagai base model gitu. Nanti tinggal dipanggil base modelnya di dalam sequentialnya. Jadi untuk kita ngedefine modelnya seperti apa, tinggal pakai ini aja tf.keras.sequential. Nah, setelah itu teman-teman tentu juga optimizernya pakai apa, kemudian dia jenisnya apa nih, kategorikal kah atau binary. Karena kelas aku lebih dari 2, maka dia pasti kategorikal. Kemudian kalau mau lihat gitu ya, model yang udah kita bikin itu apa isinya, itu bisa banget. Di sini kalau mau lihat dulu mobile.ns terdiri dari apa aja sih, itu kita bisa lihat pakai .summary. Begitu juga untuk model yang aku udah define sendiri. Nah, di sini aku tadi kan pakai base modelnya MobileNet V2 ya. Nah, kalau udah dia bakal nampilin ini gitu summary-nya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap proses training. Proses training tinggal kita panggil aja model.fit. Jadi modelnya kita training dengan beberapa parameter seperti berikut ya. Kita panggil datanya di train gen, epoch-nya sebanyak 15. It means berarti perulangannya sebanyak 15 kali. Kemudian initial epoch-nya dimulai dari 0 gitu dan lain sebagainya. Nanti proses ini agak berlama tergantung dari kecepatan laptopnya teman-teman masing-masing gitu. Nah, kalau cukup cepat berarti maka lebih cepat juga proses trainingnya. Tapi kalau cukup berat maka cukup lama juga gitu. Nah, kalau udah berhasil tungguin aja sabar-sabar. Kadang setengah jam, kadang 1 jam, tergantung lah berapa banyak epoch-nya dan seberapa banyak juga memori tersisa di laptop kita gitu. Nah, sekarang kita bakal buat function untuk bikin grafiknya. Mungkin teman-teman lihat ini udah ada akses ya, gambar matriks grafik gitu ya, x dan sumbu y-nya berhasil atau enggak. Ini fungsinya cukup panjang, teman-teman copy paste aja. Kemudian nanti untuk nge-save modelnya teman-teman tinggal ganti aja di sini, dan mau disimpan di directory mana tinggal di define juga aja di sini. Dan model name-nya mau dinamain apa juga bebas gitu ya. Nah, dari sini nanti tinggal kalau mau nge-save modelnya tambahin codingan ini aja. Jadi mau nama modelnya .save, di mana lokasi yang kita mau save gitu. Nah, nanti dia muncul grafik dan grafik loss function dan grafik akurasi kalau misalnya ini di running. Dan nunjukin akurasinya itu sebesar 86,60%. Nah, ini agak kurang bagus sebenarnya untuk gambarnya ya. Tampilannya kayak gini. Sebenarnya harusnya grafiknya tuh perlahan menurun dan perlahan menaik gitu. Tapi karena ya aku buru-buru aja gitu ya buat bikin tutorial, ya udahlah teman-teman pakai aja. Nanti diperbaikin aja untuk classification-nya, bentuk CNN-nya tadi gitu. Nah, sekarang untuk ininya, untuk testingnya kita pakai confusion matrix. Untuk codingannya tinggal kayak gini aja sih. Jadi kita panggil function yang udah dibikin di atas tadi, terus nanti kita pakai, dan otomatis dia udah ngeluarin. Dan kalau dia multi class, dia bakal kayak gini bentuk confusion matrixnya gitu ya. Dan bisa dilihat cukup bagus lah. Untuk di tengahnya banyak yang bisa dipredik, cuman ada 1, 1, 1, 3, 3, 2 ya, beberapa lah ya. Namanya nggak sempurna kan gitu. Jadi bisa dibilang cukup oke lah model ini gitu. Nah, langkah selanjutnya gitu ya, kalau kita balik lagi ke ini, berarti kita tuh udah melalui tahap-tahap ini gitu ya, yang tadi nanti teman-teman sambil baca aja. Nah, kalau kita cek di folder kita tadi, kita udah dapet tuh folder H5-nya gitu ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke tahap deployment. Nah, teman-teman, aku udah put GitHub aku. Nah, di sini teman-teman tinggal ambil aja
front end dari webnya, jadi nggak perlu bikin lagi. Kita cukup fokus ke frameworknya aja gitu ya. Kita di sini pakai frameworknya Python untuk bikin website, dan di sini kita tinggal nanti open aja untuk app.py. Nanti tinggal kita open aja app.py-nya, nanti kita gunain framework Flash. Gimana caranya? Nanti aku bukain codingannya ya. Nah, di sini udah ada codingannya. Yang pertama teman-teman harus import Flash-nya dulu, tentu of course karena kita pakai framework ini. Kemudian import beberapa hal yang diperlukan. Kemudian define kelasnya ada apa aja, sesuaiin, dan ini harus sama kayak yang ada di modelnya tadi. Kemudian panggil model yang udah kita save tadi. Nah, ini namanya aku my model underscore exception. Kemudian ini namanya bebas ya teman-teman. Kemudian kita panggil make predict function. Ini function yang ada kita panggil. Kemudian predict label, ini untuk manggil label-labelnya gitu ya. Kemudian dia nanti bakal mengeluarkan label hasil prediknya, ini pakai ini. Nah, aku kemarin tuh sempat nemu error. Jadi kalau misalnya ini di codingan yang di model tadi teman-teman define-nya 2224, teman-teman di sini juga harus ngedefine 224. Kalau misalnya di sana 125, kemudian di sini 224, maka bakal muncul error gitu kemarin. Aku lupa tapi nama errornya. Tapi yang penting kalau ketemu error itu jangan panik, tinggal disamain aja. Terus root-nya jangan lupa dipanggil. Ini kita panggil tampilannya classification. Kemudian ketika dia klik button submit, kita juga ngirim post hasilnya, yaitu berupa gambar ya, gambarnya dan hasil predict labelnya gitu. Nanti dia baru nampilin classification.html yang udah ada resultnya. Nah, oke, kita sekarang coba testing. Gimana cara ngerunning ini? Kita tinggal panggil Python app.py, nama folder Pythonnya gitu. Nanti tinggal diklik gitu ya. Oke, agak loading. Nah, di sini tinggal kita buka follow link, dibuka. Tampilannya bakal kayak gini. Kalau teman-teman klik ini, kemudian kita coba predik nih. Ini kan nama batiknya kawung ya. Nah, kalau kawung ini diklik, harusnya ketika dia di submit, kalau model itu bagus, berarti dia prediknya tuh kawung juga gitu. Jadi kita coba submit. Apakah benar kawung? Oke, that's good. Bahwa dia berhasil mempredik bahwa ini batik kawung. Nah, teman-teman boleh coba lagi lebih banyak lagi tentang ini, atau mau explore lebih lagi tentang dataset yang lain, bisa banget gitu ya. Ini hanya sebagian contoh kecil yang bisa teman-teman coba gitu. Dan mungkin itu aja dari aku. Terima kasih udah nonton videonya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Thank you. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa share ini juga ke teman-teman kalian yang mau belajar. Sampai berjumpa di video selanjutnya untuk perhitungan matematika CNN. See you in another video. Bye-bye.